Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ibu Mirsa Sakalesi dan Ibu Nurul Lilatuna selaku narasumber kegiatan pelatihan pengembangan instrumen penilaian, serta para peserta pelatihan yang saya banggakan. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan nikmat-Nya lah sehingga kita dapat berkumpul bersama untuk melaksanakan kegiatan pelatihan pengembangan instrumen penilaian dalam keadaan sehat. Sebelum memulai kegiatan, saya mau memperkenalkan kedua narasumber kita. Yang pertama ada Ibu Dr. Mirsa Sakalesi, MPD, S1 lulusan dari Universitas Patimura, S2 dari lulusan Universitas Indonesia, dan S3 dari lulusan Cambridge University. Lalu ada narasumber kedua kita, Ibu Dr. Randes Nurul Lilatuna, MD, S1 berasal dari Universitas Patimura, S2 Seoul National University, dan S3 berasal dari Universitas Gadjah Mada. Tujuan dari kegiatan pelatihan yang diselenggarakan yaitu agar Bapak Ibu dapat mengetahui bagaimana cara mengembangkan instrumen penilaian selaku pendidik pada sekolah-sekolah Bapak Ibu. Kami juga berterima kasih kepada Bapak Ibu peserta kegiatan yang telah berpartisipasi. Semoga dengan dilakukan kegiatan pelatihan ini dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu. Saya Lili Sarakati nomor Pau sebagai pembawa acara hari ini dengan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan kegiatan yang saat ini sedang berlangsung. Yang kedua, pembacaan doa. Yang ketiga, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang keempat, acara inti yaitu kegiatan pelatihan pengembangan instrumen penilaian. Yang kelima, doa penutup, dan yang keenam, penutup. Agar tidak membuang waktu lagi, berikutnya kita akan masuk ke dalam pembacaan doa kepada Bapak Zulfikar Asel. Saya persilakan. Terima kasih kepada Ibu MC. Doa ini saya bawakan secara Islam bagi peserta yang non-Muslim, mohon bisa sesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Segala puji bagi Allah yang hanya kepadanya kami mohon pertolongan dan mohon ampunan. Kami berlindung kepada Allah dari kejahatan dan keburukan kami. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak ada yang dapat menyesatkan. Dan barang siapa yang tersesat dari jalan Allah, maka tidak ada yang dapat memberinya petunjuk. Dan aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan tiada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hambanya dan rasulnya. Amin. Terima kasih kepada Bapak Zulfikar Asel. Berikutnya kita akan masuk dalam kegiatan menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Ananda Koiril. Kepada Ibu dipersilahkan. Hai, mohon berdiri. Indonesia Raya, Palunai. Bangsa
akan didukung lagi. Selanjutnya, kita masuk dalam kegiatan pelatihan pengembangan instrumen penilaian. Kepada Ibu Moderator, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih kepada Ibu Lilis Marpaung selaku MC kegiatan hari ini. Dan langsung saja kita masuk ke bagian yang telah ditunggu-tunggu, yaitu kegiatan pelatihan pengembangan instrumen penilaian yang akan dibawakan oleh Ibu Mirsa Sakalesi sebagai narasumber pertama dan Ibu Nurlali Latuna sebagai narasumber kedua. Kepada Ibu narasumber pertama yaitu Ibu Mirsa Sakalesi, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, shalom. Terima kasih kepada Ibu Moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya selaku narasumber pertama yang akan membawakan materi tentang pengembangan instrumen penilaian. Di saat ini saya akan menjelaskan sedikit dulu tentang apa itu instrumen penilaian. Instrumen penilaian adalah alat atau metode yang digunakan untuk mengumpulkan informasi tentang kinerja atau kemajuan seseorang dalam mencapai tujuan tertentu. Instrumen ini dirancang untuk mengukur sejauh mana seseorang telah mencapai standar atau kriteria yang telah ditetapkan. Instrumen penilaian bisa beragam sesuai dengan konteksnya, seperti dalam pendidikan, bisnis, atau penelitian. Instrumen penilaian dirancang dengan tujuan untuk memberikan informasi yang akurat dan relevan tentang seberapa baik seseorang mencapai tujuan atau memenuhi kriteria tertentu. Penggunaan instrumen penilaian yang tepat sangat penting untuk mendukung proses evaluasi yang adil dan objektif. Pengembangan instrumen penilaian atau evaluasi merupakan proses penting dalam pendidikan untuk mengukur pemahaman, keterampilan, dan kemajuan siswa dalam berbagai mata pelajaran atau konteks pembelajaran. Berikut ini adalah langkah-langkah umum untuk mengembangkan instrumen penilaian yang efektif. Yang pertama, Bapak Ibu harus tentukan dulu tujuan evaluasi. Yang kedua, Bapak Ibu harus pilih format atau jenis instrumen. Yang ketiga, Bapak Ibu harus definisikan kriteria penilaian. Yang keempat, Bapak Ibu harus buat skala penilaian. Yang kelima, Bapak Ibu harus buat atau pilih pertanyaan atau tugas. Yang keenam, Bapak Ibu harus uji validitas dan reliabilitas. Yang ketujuh, Bapak Ibu harus revisi dan perbaikan. Yang kedelapan, Bapak Ibu harus implementasikan dan monitor penggunaan. Yang kesembilan, Bapak Ibu harus berikan umpan balik. Dan yang terakhir yang harus Bapak Ibu lakukan adalah melakukan evaluasi dan kontinuitas. Berikut adalah beberapa contoh pengembangan instrumen penilaian untuk pendidikan yang dapat digunakan dalam berbagai konteks pembelajaran. Yang pertama, tes objektif atau pilihan ganda benar atau salah. Yang kedua, rubrik penilaian. Yang ketiga, skala penilaian berbasis Likert. Yang keempat, wawancara strukturer. Yang kelima, portofolio siswa. Dan yang terakhir, ujian formatif dan sumatif. Mungkin itu saja beberapa materi yang sudah saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada narasumber pertama. Selanjutnya kita akan masuk dalam sesi ice breaking yang akan saya bawakan. Bolehkah saya meminta kesediaan Bapak Ibu untuk membuat dua kelompok? Ya, terima kasih atas kesediaannya. Dari kelompok yang ada, tolong satu perwakilan maju untuk memilih satu kertas. Boleh? Ya, terima kasih. Tolong dengar instruksi saya agar dapat memecahkan teka-tekinya. 1. Berdasarkan kertas yang sudah dipilih, masing-masing kelompok harus memecahkan teka-teki yang sudah ada. Yang kedua, setelah dipecahkan oleh masing-masing kelompok, dapat disampaikan. Yang terakhir, pada kelompok yang pertama kali memecahkan teka-teki akan diberikan kesempatan untuk bertanya sebanyak-banyaknya. Jadi kelompok mana yang ingin menyampaikan terlebih dahulu? Ya, dipersilakan. Di sini, aku adalah sebuah lagu yang digemari oleh anak-anak. Laguku biasanya terkenal dengan bagian yang war. Aku memiliki 5 warna di bagian lirik lagu. Apakah aku?
Dari kelompok kami menyatakan bahwa ini adalah lagu Balonku Ada 5. Ya, selamat dengar. Apakah boleh dinyanyikan bersama-sama kelompok? Ya, boleh berdiri kalau balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru. Meletus balon hijau, hatiku sangat kacau. Balonku tinggal 4, ku pegang erat-erat. Ya, terima kasih kepada kelompok yang telah memecahkan. Apakah kelompok selanjutnya bisa memecahkan teka-tekinya? Ya, ternyata bisa. Baik, terima kasih. Lagu adalah sebuah lagu yang digemari oleh anak-anak. Lagu biasanya terkenal dengan bagian yang hak. Dalam lirikku ada sebuah kalimat diam-diam merayap. Jadi teka-teki ini jawabannya adalah cicak-cicak di dinding. Ya, selamat dengar. Apakah kelompok boleh menyanyikan lagunya? Iya, boleh kalau berdiri kelompok Bapak Ibu? Boleh kalau ya. Ya. Ya, mari kita bergerak semuanya. Bukan speaking, berikutnya materi akan dibawakan oleh Ibu Nur Ladulana selaku narasumber kedua. Kepada Ibu, dipersilakan. Terima kasih karena telah memberikan saya kesempatan. Di sini saya akan membawakan materi terkait bentuk instrumen penilaian. Instrumen penilaian berikut ini disusun berdasarkan pola ajar pada mata pelajaran matematika dengan materi penjumlahan bilangan yang lebih daripada 10. Boleh dilihat Bapak Ibu pada instrumen penilaian yang telah dibagikan. Di dalamnya terdapat penilaian sikap. Yang pertama ada rubrik penilaian sikap. Yang kedua ada lembar observasi. Boleh diperhatikan. Yang kedua ada penilaian pengetahuan. Di dalamnya ada kisi-kisi pengetahuan. Tolong diperhatikan baik-baik. Selanjutnya ada rubrik penilaian. Di dalam rubrik penilaian terdapat pedoman yang skoran. Yang kedua ada skala penilaian. Dan yang terakhir terdapat lembar evaluasi matematika bilangan yang lebih dari 10. Dan yang ketiga penilaian keterampilan. Di dalamnya terdapat rubrik penilaian keterampilan. Boleh diperhatikan. Berikutnya instrumen penilaian keterampilan dengan 1 pedoman penskoran, yang kedua skala penilaian, dan yang terakhir ada LKPD matematika. Sudah dilihat. Setelah apa yang telah Bapak Ibu lihat, setelah saya jelaskan, Bapak Ibu dapat dengan cermat melihat, memahami bentuk-bentuk instrumen penilaian. Ya, mungkin saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada saudari moderator. Terima kasih kepada narasumber kedua. Selanjutnya kita akan masuk kepada bagian diskusi antara peserta dan narasumber. Kepada para peserta yang ingin bertanya, dipersilakan. Saya Ibu. Silakan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Sriani. Jadi saya akan menanyakan dari bentuk instrumen yang tadi Ibu sampaikan, apakah seluruh bentuk instrumen penilaiannya harus digunakan atau hanya beberapa saja? Terima kasih. Ya, apakah ada yang bertanya lagi?
Ya, dipersilakan. Oke, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Sri. Di sini saya ingin bertanya, yaitu pertanyaannya dalam menyusun instrumen penilaian, hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan? Ya, terima kasih. Ya, untuk pertanyaan pertama saya serahkan kepada ibu narasumber pertama yaitu Ibu Dalina. Persilakan. Ya, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dengan apakah seluruh bentuk instrumen penilaian yang ada harus digunakan atau hanya boleh menggunakan beberapa saja? Jawabannya yaitu pilihan Anda untuk menggunakan instrumen penilaian tergantung pada beberapa faktor, termasuk tujuan penilaian, ukuran sampel, dan sumber daya yang tersedia. Menggunakan semua instrumen penilaian dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang kualitas dan karakteristik produk atau layanan yang dinilai. Namun, menggunakan beberapa instrumen penilaian dapat menghemat waktu dan sumber daya dan masih memberikan hasil yang akurat dapat diandalkan. Penting untuk mempertimbangkan faktor-faktor ini saat merencanakan dan mengimplementasikan proses penilaian. Mungkin itu saja, saya kembalikan kepada saudara moderator. Ya, terima kasih kepada moderator kedua. Selanjutnya untuk pertanyaan kedua kita akan serahkan kepada narasumber pertama kita yaitu Ibu Sakalesi. Persilakan. Di saat ini saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Sri dengan pertanyaan, dalam menyusun instrumen penilaian, hal-hal apa saja yang harus diperhatikan? Ada beberapa hal yang harus diperhatikan saat menyusun instrumen penilaian. Yang pertama, tujuan penilaian. Yang kedua, ukuran sampel. Yang ketiga, sumber daya yang tersedia. Yang keempat, kualitas instrumen penilaian. Yang kelima, keterampilan dan keahlian penilai. Yang keenam, kepatuhan dan regulasi. Dan yang terakhir, keterlibatan dan umpan balik peserta. Mungkin itu saja pertanyaan jawaban yang sudah saya berikan. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu narasumber pertama. Selanjutnya kita akan masuk kepada tahap penyusunan instrumen yang akan dilakukan oleh peserta. Kepada para peserta dipersilakan. Apakah sudah ada yang selesai? Ya, dipersilakan menampilkan instrumennya. Dimohon maju ke depan, Bapak. Baik, nama saya Asep Setiawan. Ini merupakan instrumen penilaian yang sudah saya buat dalam bentuk penilaian keterampilan. Ya, kepada Ibu narasumber, apakah sudah benar? Mohon dilihat. Iya, sudah benar. Ya, terima kasih kepada Bapak Asep. Dipersilakan duduk kembali. Ya, boleh dalam tepuk tangan kepada Bapak Asep. Namanya. Demikian materi yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih kepada kedua ibu narasumber kita dan ibu moderator. Sebagai penutup, marilah kita berdoa bersama-sama agar kegiatan pelatihan yang dilakukan hari ini dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu juga kami penyelenggara kegiatan. Kepada Bapak pimpinan Masjid, silakan untuk membawakan. Terima kasih kepada Ibu MC. Doa ini saya bawakan secara Islam bagi peserta yang muslim bisa menyelesaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, segala semenjengan untukmu. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan melainkan Engkau. Aku mohon ampun dan bertaubat kepadamu. Itu saja saya kira. Terima kasih kepada Bapak Ibu peserta pelatihan. Terima kasih kepada Ibu Mirsa Sakalesi dan Ibu Nurul Latuna karena telah menjadi narasumber kita pada hari ini. Demikian kegiatan pelatihan pengembangan instrumen penilaian yang dilakukan pada 22 Mei 2024. Dengan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Om Swastiastu.